Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kita dari kelompok 80 akan menjalani dinamika kelompok 2 yang bertemakan identitasku, tujuanku. Pertama-tama sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baiklah, kita langsung saja. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Mungkin dari saya dulu. Nama saya Ahmad Rifa Al-Faiz dari Kedokteran Reguler. Kemudian ada Audrey Renata Natali dari Kedokteran Reguler juga. Kemudian ada Alesya Selina Buana dari Kedokteran Internasional. Kemudian ada Fahma Azka Arwahma dari Gizi. Kemudian ada Naya Paramita Lisandi Putri dari Gizi. Kemudian ada Putri Dwi Lestari dari Ilmu Keperawatan. Baik, kita langsung mulai saja pembahasan ke ini langsung saja kita mulai ke langsung saja. Kita langsung mulai ke nilai-nilai IPE yang akan dibahas oleh uh, Naya. Baik, Naya, boleh langsung mau membahas, waktu Baik, dipersilahkan. pada nilai-nilai IPE terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu value and ethic, yang kedua roles and responsibilities, yang ketiga communication and IPE, yang keempat team and teamwork. Untuk yang pertama yaitu value and ethic, dalam konteks interprofessional education atau IPE, kami memahami bahwa nilai dan etika adalah fondasi penting untuk praktek profesional di bidang kesehatan. Sebagai mahasiswa, kami diajarkan untuk mengutamakan prinsip keadilan, otonomi, dan non-maleficent atau tidak membahayakan dalam setiap interaksi dengan pasien dan keluarga. Oke, untuk yang selanjutnya, ethics. Kami harus menghargai hak pasien untuk terlibat dalam proses perawatan, memberikan suara dalam keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Ini juga mencakup pengakuan terhadap keragaman budaya dan keyakinan yang ada, sehingga kami dapat merespon dengan empati dan menghormati latar belakang pasien. Dengan membangun kesadaran etis ini, kami berupaya menjadi profesional yang lebih bertanggung jawab dan siap menghadapi dilema etis yang mungkin muncul di lapangan, terutama ketika terdapat konflik antara kebutuhan medis dan preferensi pasien. Oke, yang selanjutnya ada roles and responsibility. Kami yang berasal dari kedokteran, keperawatan, dan gizi kesehatan perlu memahami bagaimana peran masing-masing saling melengkapi. Misalnya sebagai mahasiswa kedokteran, kami bertanggung jawab untuk melakukan diagnosis, merencanakan perawatan medis, dan mengevaluasi hasil perawatan. Di sisi lain, rekan-rekan dari keperawatan fokus pada perawatan holistik, mendukung kesejahteraan fisik dan mental pasien, serta memberikan pendidikan kesehatan. Teman-teman dari program gizi kesehatan berperan dalam memberikan saran diet yang sesuai dan mengidentifikasi intervensi nutrisi yang dapat meningkatkan kesehatan pasien. Yang selanjutnya adalah communication and IPE. Kami percaya bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci sukses dalam IPE. Kami harus berlatih untuk mengembangkan keterampilan komunikasi seperti mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyampaikan informasi dengan jelas dan lugas. Dalam interprofesional, kami perlu berlatih berkomunikasi tidak hanya dengan rekan sejawat, tetapi juga dengan pasien dan keluarga mereka. Kami harus mampu menjelaskan informasi medis yang kompleks dalam bahasa yang mudah dipahami, sehingga pasien dan keluarganya dapat mengambil keputusan yang tepat terkait perawatan mereka. Selain itu, keterampilan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh juga penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang baik. Dengan membangun keterampilan komunikasi yang baik, kami akan meningkatkan kerjasama tim dan menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan pasien, serta memfasilitasi alur informasi yang lebih efisien dalam tim. Baik, selanjutnya ada tim dan teamwork. Nah, kerjasama tim adalah inti dari IPE. Kami perlu belajar bagaimana berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberi perawatan yang terbaik bagi pasien. Yang dimaksud teamwork, apa aja sih yang harus kita lakukan? Nah,
Pertama, kita harus berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Setelah itu, dukungan antara tim itu sangat penting, baik pengetahuan maupun emosional. Selanjutnya, untuk kemampuan menyelesaikan konflik dengan konstruktif. Nah, melalui kerja sama tim yang efektif, kami dapat merespon kebutuhan pasien dengan cepat dan efisien, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua anggota tim. Nah, ini prinsip timnya. Kita setiap anggota diharuskan untuk berkontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga akan memberikan proses yang efektif, proses perawatan yang efektif yang akan bermanfaat bagi keluarga mitra maupun kerjasama di dalam anggota keluarga, anggota kelompok. Gitu. Kemudian yang B, ini tentang gambaran mahasiswa dari 3 prodi, dari prodi kedokteran, keperawatan, dan gizi kesehatan. Kita akan berkolaborasi. Ini yang pertama, strategi kita akan pertama memahami konteks di mana keluarga berada, yakni tantangan kesehatan mereka, faktor sosial, dan faktor lingkungan yang akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga mitra. Kemudian yang kedua, bagian mahasiswa kedokteran akan fokus pada aspek medis dan diagnosis. Yang ketiga, mahasiswa keperawatan akan fokus pada observasi perilaku dan emosional anggota keluarga. Mahasiswa gizi akan fokus pada aspek nutrisi, pola makan, keluarga mitra, dan intervensi gizi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesehatan keluarga mitra. Kemudian yang C ada tahap-tahap yang dapat dipersiapkan. Yang pertama, yaitu diskusi dan perancangan strategi komunikasi. Strategi untuk membina komunikasi dengan keluarga mitra ada 2. Yang pertama, kami perlu berdiskusi mendalam untuk merancang strategi komunikasi yang empatik dan struktur. Kami bisa melakukan simulasi interaksi dengan keluarga menggunakan pendekatan seperti motivational interviewing untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan keterlibatan keluarga. Kemudian, kami juga bisa merancang materi edukasi yang jelas dan mudah dipahami, seperti brosur atau video untuk membantu keluarga memahami kondisi kesehatan mereka dan langkah-langkah perawatan yang perlu diambil. Oke, untuk selanjutnya yang tahap kedua itu ada rencana eksplorasi individu dan lingkungan keluarga. Dari mahasiswa kedokteran itu bisa menyusun pertanyaan mencakup aspek medis seperti riwayat penyakit, alergi, dan pengobatan yang sedang dijalani. Mahasiswa kedokteran juga bisa merencanakan wawancara dengan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kondisi kesehatan pasien. Yang kedua, dari keperawatan itu bisa merancang rencana observasi sistematis untuk menilai kondisi fisik dan psikologis pasien. Mahasiswa keperawatan juga siap melakukan penilaian lanjutan berdasarkan pengamatan seperti perubahan perilaku atau respon terhadap pengobatan. Yang terakhir, dari gizi kesehatan itu mengumpulkan data mengenai kebiasaan makan, alergi makanan, dan kebutuhan nutrisi spesifik keluarga. Dari mahasiswa gizi kesehatan dapat menggunakan alat penilaian gizi untuk mengevaluasi status gizi keluarga dan merumuskan intervensi yang sesuai. Next. Baik, paling terakhir yaitu simpulan atas diskusi berdasarkan peran masing-masing profesi. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan berdasarkan peran. Untuk di kedokteran, kami menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap kondisi medis dan riwayat kesehatan keluarga adalah kunci untuk diagnosis yang akurat dan perencanaan perawatan yang tepat. Selain itu, untuk prodi keperawatan, kami menekankan bahwa dukungan emosional dan pendekatan holistik dalam perawatan pasien adalah vital untuk meningkatkan kualitas hidup. Kami juga menyimpulkan bahwa intervensi yang mempertimbangkan kondisi fisik dan mental pasien dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, untuk prodi gizi kesehatan, kami menyimpulkan bahwa nutrisi memainkan peran vital, baik dalam pemulihan pasien maupun dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Maka dari itu, kami merekomendasikan pendekatan yang melibatkan pendidikan gizi bagi keluarga untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pilihan makanan sehat. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kami tidak hanya akan mengasah keterampilan dalam kolaborasi antar profesi, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang bagaimana setiap disiplin ilmu berkontribusi terhadap perawatan pasien secara keseluruhan. Nah, kolaborasi ini akan mempersiapkan kami untuk menghadapi tantangan di dunia kesehatan yang semakin kompleks dan memastikan bahwa kami dapat memberikan perawatan yang berfokus pada kebutuhan pasien dan keluarga mereka. Selanjutnya.
Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.